Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan dan perlindungannya. Pada saat ini kita sedikit akan berbincang, akan membahas tentang markaz Al-Quran yang ketiga ini. Dari insya Allah nanti 5-6 markaz yang akan kita kunjungi. Markaz ini kita kunjungi pada hari kemarin, ya, pada hari kemarin, dan bertempat tidak jauh dengan markaz yang sebelumnya, yaitu markaz Gahilah, masih di HI Sabi'. Mungkin sekitar 500-600 meter kami berjalan dari markaz Gahilah ke markaz Darul Arqam, ya, yang dulunya namanya Darul Arqam. Ya, mungkin nanti di sini akan lebih jelasnya, sedikit jelasnya akan ditambah maklumat dari Ustadz Fikri, yang beliau tentunya sudah lebih lama daripada ana tentang hal ini. Beliau insya Allah mempunyai maklumat, ya, tambahan dari beliau. Silakan Ustadz. Ngomong-ngomong, HP anda mana tadi? Ya, betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah karim wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Mengenai kelanjutan dari maklumat yang tadi sudah diawali oleh Ustaz Yuna Azmi tentang Ma'had Darul Arqam, nama yang dahulunya. Lembaga ini telah berdiri sudah dari tahun 1988. Pasti cukup lama, ya? Sudah lama berarti, sudah ada. Termasuk senior ini, ya, pendirinya. Lembaga yang senior, ya, di wilayah Qahirah sendiri. Dari tahun 98 di Hadaik Ma'adi, di mungkin kota, ya, salah satu kota kecil, ya, namanya Hadaik Ma'adi, yang dimulai dari mendirikan atau diawali dengan markas tahfidzul Qur'anul Karim. Kemudian dimulai dari tahfidzul Qur'an lil atfal yang dimulai pagi hari, dan yang untuk lirijal wan nisa pada sore hari. Ini waktu baru buka. Ketika waktu buka 1988, ya. 1988 diawali dengan markas tahfidz lil atfal ketika pagi harinya, dan sore harinya yaitu markas tahfidz lirijal wan nisa. Kemudian berlanjut sampai akhirnya ditentukanlah, dikokohkan mungkin, ya, dikokohkan menjadi markas tahfidzul Quran yang tersebar pada tahun 2003. Ketika dari tahun 1988 sampai 2003 itu sudah ada sekitar 100, kurang lebih ada 100 rumah tahfidz yang berdiri atas, di bawah riasah atau di bawah muasasah tahfidzul Quran dan cabang, ya. Ya, akhirnya mereka menyebar menjadi cabang, sekitar ada 100 lebih markas tahfidzul Quran. Kemudian tersebar berkembang sampai hari ini ada sekitar 115 cabang. Yang kelimanya itu adalah ma'ahid, yaitu ma'had untuk mempelajari ilmu syar'iyyah atau ma'ahadil ulum syar'iyyah. Jadi ada 115, 5-nya ma'had ulum syar'iyyah. Berarti sisanya ada 110, yaitu cabang-cabang markas tahfidzul Quran yang tersebar di Qahirah. Salah satunya yaitu di HI Sabi' yang kemarin kita telah kunjungi. Namun, ya, kemarin kita itu sempat kaget ketika baru pertama kali di sana, sampai di sana dari markas Gahilah jalan, kemudian begitu sampai di depan markas tersebut, antara percaya nggak percaya gitu, karena ada yang beda gitu, Sat. Betul. Apa yang beda tuh waktu itu? Namanya ternyata. Iya, apakah ini masih Darul Arqam? Betul. Atau bukan gitu? Ternyata pengurusnya sama, ya. Ternyata
ya, pengurus masih sama. Oh. Jadi beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, saya sempat membantu mendaftarkan murid ya. Dari Indonesia? Bukan, ya, murid dari Indonesia, tapi bukan murid saya. Itu kenalan dari Ustadz Sidik ya, ada teman kami. Kemudian anak ini baru lulus SD, dan kakaknya baru lulus SMP. Dua-duanya ingin tahfidz lagi, mengulang hafalannya, padahal di Indonesia sudah selesai. Jadi dia daftar lagi. Nah, saya sempat membantu. Ketika itu masih Darul Arqam dan pengurusnya masih Sayyidah yang itu gitu. Si ibu yang itu ya. Jadi si ibu itu sebenarnya dia adalah TU di dalam lembaga ini. Ya, nanti kami tampilkan video ketika kami masuk di sana. Ada ibu itu, dan ibu itu adalah ibu dari guru atau muallimah ya, syaikhah perempuan untuk pengampu tahfidzul Quran untuk yang banat, seperti itu. Kemudian kami berbincang, menanyakan beberapa hal terkait program yang ada, kemudian bayaran per bulan ya, bayaran bulanan syahriyah atau SPP per bulan, atau kita ma'rufnya dengan rusum syahriyah. Kemudian ruang kelas di sana, kemudian menjelaskan ada 2 tingkat itu. Pas kami masuk pertama itu masih di tingkat pertama. Kemudian ada katanya di atas buat banat katanya. Khusus. Ya, sampai akhirnya kita berbincang kenapa nama berubah. Terus kami bertanya apakah ini masih tetap di bawah lembaga Darul Arqam yang kita kenal, yang dimulai di tempat di Hadaik Ma'adi itu. Oh iya, kata dia, memang ini masih tetap Darul Arqam, cuma ada beberapa masalah sehingga tasrih atau perizinan pendirian Markas Tahfidzul Quran ini harus berganti nama gitu. Jadi akhirnya berubah menama, jadinya Markas Darut Thayyibah, atau orang Mesir biasa menyebutnya Darut Tibah. Jadi begitu orang Mesir mengucapkan bahasa Arab itu selalu nggak mau yang susah, karena Thayyibah dari to kemudian ke ya kasroh itu ke bawah susah, makanya sama dia akhirnya digampangin jadi tibah dia nyebutnya. Itu ini fun fact juga ya, orang Mesir itu kalau bicara, antum mungkin yang belajar bahasa Arab hanya di pondok saja nggak pernah dengar orang Mesir ngomong, atau orang Arab ngomong amniyah gitu ya, bakal susah mengertinya. Itu fun fact. Tapi ketika mereka sudah melafalkan Al-Quran, bertilawah Al-Quran, Masya Allah gitu, bagus-bagus. Itu semuanya Pak. Ya itu. Dan ya ahwal di Mesir seperti ini. Kalau Anda rasa seperti balik ke zaman tahun 90-an. Tahun 90-an di Jakarta. Betul. Masih ada metro mini yang naik. Yang mana ini lucunya, begitu kita naik gitu ya, naiknya juga agak sedikit keras memang karena watak-watak orang Arab seperti itu. Terus masih ada nih kayak misalkan anak kecil atau pedagang yang bagiin barang dagangannya dari depan, dibagiin sampai akhir. Kemudian begitu udah diselesaikan sampai akhir, dia balik lagi, baru siapa yang mau beli suruh bayar gitu. Kalau nggak beli aja. Jadi inget zaman kita SMA naik KRL ya, KRL persis. Atau bis-bis begitu umum juga gitu. Keretanya. Betul, keretanya juga sama jadul. Walaupun keretanya udah di bawah tanah ya. Udah di bawah tanah. Subway, lebih maju lah subway. Karena mungkin karakteristik tanah di sini lebih kuat, lebih keras. Jadi mungkin gampang buat membangun tunnel-tunnel di bawah kota itu gitu. Ya. Sedangkan kita punya MRT itu kayaknya lama pengerjaannya, terus cuma beberapa kilometer doang. Iya betul. Di sini ya gitu. Jadi ya agak berbeda gitu. Seakan kayak tahun 90, tapi kok udah ada kendaraan-kendaraan yang lebih maju gitu di satu sisi gitu. Orang-orangnya itu ya otaknya keras. Iya. Ya nanti kita akan bicara Mesir lebih jauh, Kairo lebih jauh, tapi mungkin kita pisah dengan video ini. Jadi kita cukupkan dulu video ini. Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Tambahan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.